Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video tentang gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Di sini saya akan menjelaskan gerak lurus. Sebelum masuk materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya M. Faiz Akbar dari kelas 11-6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gerak lurus. Ya, di sini gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak suatu objek lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi beraturan pada rentang waktu yang sama. Terjadi perpindahan yang besarnya sama. Contohnya seperti ini. Seperti ini garis lurus. Ditanya pada rentang waktu yang sama. Karena dia lurus, rentang waktunya sama, tidak berubah-berubah. Sedangkan perpindahannya tetap, misalnya sama, tidak berubah, tetap lurus. Di sini gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan yang disebut juga singkat GLB, kedua GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama apa itu GLB. GLB dibagi menjadi tiga. V artinya tetap, A sama dengan 0, kesamaannya S sama dengan V kali T. Di sini rumusnya ada rumus simpel yang disebut juga rumus segitiga. Rumus segitiga itu S V T. Kalau kita disuruh cari S, tinggal tutup F dikali T. S itu adalah jarak dalam kurung M. V sama dengan kecepatan dalam kurung M per S. T sama dengan waktu dalam kurung S. Di sini kita akan masuk materi grafik GLB. Ya, di sini grafik GLB. V sama dengan V dalam kurung M atau X. Di sini grafik GLB-nya, yaitu diarsir dari 0 T. Grafik ini merupakan yang diarsir ini merupakan persegi panjang. Yang diarsir ini adalah jarak. Jarak sama dengan luas arsir. S sama dengan L dikali persegi panjang karena bentuknya persegi panjang. Saya harap di sini materi GLB gerak lurus bisa dimengerti. Di sini kita akan masuk GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama-tama gerak lurus berubah beraturan itu ada dua, horizontal dan vertikal. Yang pertama kita akan membahas horizontal.
Jangan berdiri. Oh enggak. Ya, di sini kita masuk GLBB horizontal. GLBB horizontal itu ada 3 syarat. Pertama, V atau sama dengan kecepatan, ya sama dengan berubah. Karena kecepatan horizontal itu selalu berubah. Syarat kedua, A-nya selalu tetap. Ketiga, persamaannya ada 3. Pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. Kedua, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Sebelum ini, kalau tidak mengerti, di sini ada penjelasannya. VT sama dengan kecepatan akhir, A sama dengan kecepatan, V0 sama dengan kecepatan awal, T sama dengan waktu dalam kurung sekon. Di sini grafik gerak lurus berubah peraturan. V dalam kurung M per S tutup kurung. Di sini kalau dia naik dia plus, kalau dia turun minus. Sama aja, dipercepat plus A sama dengan itu naik, diperlambat min A sama dengan turun. Jarak yang diarsir ini merupakan jarak sama dengan luas kurva yang diarsir. Dan di sini kita masuk GLBB vertikal atau gerak lurus berubah peraturan vertikal. Gravitasi itu selalu ke bawah karena dia ke inti bumi langsung. Jadi V0 ke atas itu berarti berlawanan arus sama dengan minus. Kalau ke bawah dia plus karena dia ke inti bumi. Di sini ada satu syarat kesamaannya. Satu syarat kesamaan GLBB vertikal. Pertama, VP sama dengan V0 plus minus GT. Kedua, H sama dengan V0T plus minus setengah GT kuadrat. Tiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali G kali H. Di sini ada penjelasannya. H itu sama dengan ketinggian dalam kurung M. G sama dengan gravitasi. Kalau di rumusnya tidak ada, kalau di soalnya tidak ada berapa diketahuinya gravitasinya, kita bisa pakai 9,8 M per S kuadrat atau 10 M per S. Contoh soal pertama, di sini sebuah bus melaju dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian bus ini dipercepat dengan kecepatan 2 meter per S kuadrat. Berapakah jarak dan kecepatan yang ditempuh selama 30 detik setelah bus dipercepat? Di sini diketahui ini video berhentiin apa enggak? Enggak ya? Ya, di sini diketahuinya V0-nya sama dengan 40 meter per S. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. T sama dengan 30 sekon. Di sini ditanya berapa kecepatannya. Kecepatannya V sama dengan V0 plus AT. V0-nya 40 meter
per sekon plus 2 meter per sekon kuadrat dikali 30 sekon. 40 meter per sekon turun plus 2 meter per sekon kuadrat dikali 30 sekon. Jadinya 60 meter per sekon. 40 meter per sekon plus 60 meter per sekon sama dengan 100 meter per sekon. Jadi kecepatannya 100 meter per sekon. Dan di sini juga ditanya jarak. Jaraknya di sini ada rumusnya. S sama dengan V0T plus setengah A kali T kuadrat. V0T-nya 40 kali 30 plus setengah kali 2 kali 30 kuadrat. 40 kali 30 1200 ditambah setengah kali 2 kali 900. Di sini 2 sama 2 nya dicoret jadi 1 kali 900 jadi 900. 1200 ditambah 900 sama dengan 2100 meter. Jadi jaraknya 2100 meter. Jadi selama 30 detik setelah bus dipercepat, jarak yang ditempuh bus tersebut adalah 2100 meter dengan kecepatan 100 meter per sekon. Segitu saja materi gerak lurusnya. Saya harap kalian mengerti dan ibu mengerti. Sekian dari saya. Ya, di sini kita lanjut materi gerak parabola. Ya, di sini gerak parabola ada dua. Pertama, di sini definisinya. Definisi gerak parabola yaitu perpaduan gerak GLB dan GLBB yang membentuk lintasan parabola. Dan sebelum kalian ketahui GLB itu gerak lurus beraturan dan GLBB ini gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada non straight yang artinya itu adalah sudut elevasi. Dan kedua, syarat gerak parabola ini harus ada elevasinya. Ya, kita masuk rumusnya. Di sini ada gambar yang bisa dilihat. Di sini bisa lihat gambar ini bisa disimpulkan. Ini bisa berbentuk rumus karena di sini posisi A. Posisi A rumusnya VOY sama dengan V0 dikali sin theta. V0x sama dengan V0 dikali sin theta. Dan di sini untuk mencari posisi B. Posisi B itu yang di sini ya. Ketinggiannya. Posisi B itu FVB sama dengan V0 dikali cos theta dalam kurung M per S. Untuk mencari ketinggiannya H sama dengan TF. Ulangi, V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2 kali G dalam kurung M. Di sini untuk mencari T-nya, T A sampai B ini menggunakan rumus ini. V0 dikali sin theta per G dalam kurung S. Untuk mencari posisi C itu adalah posisi terakhirnya gerak tersebut jatuh. Di sini untuk mencarinya. Di sini ada rumus TAC sama dengan 2 kali TAB sama dengan 2 kali V0 dikali sin theta per G. Yang dimaksud TAB itu ini. TAB jaraknya. Di sini ada rumus X. X itu yaitu jarak maksimum. X sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Di sini ada penjelasannya. HM sama dengan tinggi maksimum. X sama dengan jarak maksimum. Theta merupakan sudut elevasi. V0Y sama dengan kecepatan awal terhadap sumbu Y. V0X sama dengan kecepatan awal terhadap sumbu X. Di sini juga ada mencari ketinggian. Rumus ketinggian di rumus posisi C, yaitu H sama dengan V0T dikurang setengah G kali T kuadrat. Jadi kesimpulan gerak parabola ini dari pembahasan di sini dapat disimpulkan bahwa gerak parabola terjadi akibat perpaduan kecepatan benda pada sumbu X dan sumbu Y, di mana kedua kecepatan saling tegak lurus. Besaran fisika yang mengaruhi gerak parabola meliputi kecepatan, waktu,
percepatan gravitasi, sudut elevasi, dan kecepatan awal. Saya harap bisa dimengerti definisi rumus-rumusnya gerak parabola ini. Di sini kita bakal lanjut ke contoh soal gerak parabola. Ya, di sini ada contoh soal 1. Pak Aldi menembakkan peluru dengan kecepatan 20 meter per sekon dan sudut elevasinya adalah 30 derajat. Waktu yang diperlukan peluru agar sampai di titik paling tinggi bila G sama dengan 10 meter per second kuadrat adalah. Ya, di sini kita ketahui kecepatannya merupakan 20 meter per second dan sudut elevasi 30 derajat. Peluru agar sampai di titik paling tinggi adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Di sini ada rumusnya, yaitu T Di sini kita memakai rumus ini, V0 dikali sin theta per G. Kenapa T-nya aja? Karena di sini kan disuruh carinya T yang B. Ya, di sini T sama dengan V0 dikali sin theta per G. V0-nya yaitu 20 meter per second, sin theta-nya 30 derajat, G-nya 10 derajat, 10 meter per second kuadrat. Di sini 30 derajat. 30 derajat itu adalah setengah 20 meter per second. 20 dikali setengah, hasilnya 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Jadi jawabannya 1 second. Ya, segitu saja materi gerak parabola. Bila ada kurang, mohon maaf. Di sini kita bakal lanjut ke materi gerak melingkar. Ya, di sini lanjut lagi kita dengan materi gerak melingkar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gerak melingkar. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan definisi gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap.
Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Itu adalah definisi gerak lingkaran. Di sini ada besaran yang biasanya digunakan di gerak lingkar. Besarnya pertama ada V sama dengan kecepatan linear, theta sama dengan sudut besarannya rad. Di sini ada omega sama dengan kecepatan sudut rad per second. Di sini ada tata hingga sama dengan percepatan sudut dalam kurung rad kuadrat per s. RPM sama dengan rotasi per menit. 2 RPM sama dengan 2 dikali 2pi dibagi 60s. 4 pi sama per 60 sama dengan pi per 15 rad per s. Pi per 15 rad per s ini adalah 2 rpm. Di sini kita lanjut dengan GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Di sini ada rumusnya. Pertama ada omega t sama dengan omega 0 plus minus alpha kali t. Di sini ada rumus kedua, theta sama dengan omega 0 dikali t plus minus setengah kali alpha t kuadrat. Rumus ketiga, omega t sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alpha theta. Di sini juga ada rumus percepatan linear, yaitu alpha dikali r. Di sini juga ada hubungan roda. Di sini juga ada rumusnya. Kalau ada gambarnya seperti gambar yang pertama ini, rumusnya VA per RA sama dengan VB sama dengan per RB. Di sini juga ada rumus V-nya sama dengan omega dikali R. Rumus omega sama dengan V per R. Di sini ada rumus segitiganya yang lebih mudah. Di sini rumusnya ini disesuaikan sama gambarnya. Kalau tidak sesuai dengan gambarnya jangan pakai rumus itu, karena ini hanya bisa digunakan dengan gambar-gambar tertentu. Di sini ada gambar kedua, yang gambarnya bisa dilihat seperti ini. Rumusnya adalah omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB, yaitu gerak searah. Di sini ada gambar ketiga yang saling berhimpitan. Di sini rumusnya sama aja kayak yang di atas, omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB, yaitu geraknya berlawanan gara-gara dia berputar seperti ini. Ya, segitu saja materi dari gerak melingkar saya, gerak lurus dan gerak parabola. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.